Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar Maulana. Cukup lama ya jedanya saya bikin tutorial mengenai Kodular. Itu hampir 1 bulan dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa membuat atau menyajikan tutorial Kodular bagi teman-teman semuanya. Banyak yang DM ataupun yang chat ke akun sosial media saya ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan hari ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan teman-teman yang sebelumnya pernah disampaikan kepada saya melalui chat ataupun DM-nya. Nah, pada video kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan sebuah aplikasi ya, di mana aplikasi ini saya terinspirasi dari soal uji kompetensi keahlian SMK yang paket 1 ya, yaitu mengenai catatan perjalanan. Catatan perjalanan ini kalau kita lihat konsepnya tidak beda jauh dengan Peduli Lindungi, di mana peduli Lindungi juga kan konsepnya adalah untuk men-tracking perjalanan kita ya kemana saja, sehingga ketika kita pergi ke mall atau ke minimarket itu kan harus ada scan QR code-nya ya. Nah, scan QR code itu bukan artinya untuk mengetahui kita sudah divaksin atau belum saja, tapi juga untuk men-tracking lokasi kita pernah kemana saja, sehingga ketika terpapar atau kita terkonfirmasi COVID itu datanya sudah ada gitu, lokasinya di mana paling terakhir atau kapan kita ke lokasi tersebut gitu, ada datanya. Nah, di sini pun kita akan buat catatan perjalanan seperti itu, hanya saja bedanya mungkin nanti tidak ada scan QR code-nya ya. Tapi kalau perlu mungkin nanti kita buatkan juga ya. Nanti kita lihat situasi dan kondisi. Karena untuk membuat aplikasi ini pastinya waktunya tidak akan sebentar lah secara sederhana gitu ya. Pasti akan sangat panjang sekali. Jadi mungkin nanti videonya akan ada beberapa part nantinya ya. Nah, di sini juga untuk kesempatan kali ini kita akan buat dulu untuk login dan daftarnya. Bagi teman-teman yang bingung bikin desainnya ini komponennya apa saja, teman-teman jangan bingung. Saya sudah sediakan linknya di deskripsi ya, di sebelah kanan kalau sekarang ya. Silahkan di-download ya. Teman-teman tinggal buka atau tinggal import projectnya. Cara import projectnya nanti tinggal cari di menu project ya, di halaman paling awal. Kalau teman-teman masuk ke Kodular ya, di My Project itu kan kalau sudah di-download teman-teman tinggal ini ya, bentar, import project. Nah, masukin project yang teman-teman sudah download dari akun Google Drive saya ya, nanti saya simpan di Google Drive juga. Masukin sini sehingga nanti terbuka halaman baru ya dengan nama nama projectnya Caper ya, karena saya kasih nama Caper. Nah, desain tampilannya kurang lebih seperti yang teman-teman lihat di layar monitor ya. Nah, kalau di mobile-nya saya jalankan di mobile-nya. Nah, tampilannya seperti itu teman-teman ya. Di sana ada halaman login ya. Nah, loginnya itu ada nick sama password ya. Nanti nicknya itu nomor induk KTP, passwordnya kita buat password. Kemudian yang sudah saya buat juga ada halaman daftar. Nanti yang didaftarkan itu bentar ya, ini agak berat. Ada nick, password, nama lengkap, alamat, nomor handphone gitu ya. Itu data-data yang harus nanti kita lengkapi. Nah, kalau pertanyaannya teman-teman misalkan nanti database-nya dibuat pakai apa? Apakah lokal atau global ya? Yang pastinya kita buat database-nya secara global supaya aplikasinya bisa diakses nanti. Kalau harus ada panel admin ya, nanti admin bisa mengakses datanya gitu ya. Kalau sekarang kita fokusnya di satu user saja, yaitu user gitu ya. Jadi nanti ada user, tidak ada admin tapi di sini. Tapi kalau perlu nanti kita buat panel adminnya gitu ya. Nanti database-nya kita menggunakan Google Spreadsheet ya. Kenapa Google Spreadsheet? Karena gratis dan juga ukuran filenya bisa banyak juga ya, dan tidak ribet lah. Kalau kita pakai MySQL kan itu kita harus bikin scriptnya, terus kita bikin hostingnya dan sebagainya. Kalau di sini kita sudah punya hosting gratis yaitu di Google Drive biasanya ya. Jadi silahkan teman-teman import dulu. Setelah diimport teman-teman buka halaman Google Spreadsheet, tinggal ketik Google Spreadsheet dan pastikan sudah login ya di akun Google teman-teman. Kemudian cari yang Google Doc ya, cari yang di bawah biasanya. Nah, doc.google.com ya, teman-teman jalankan. Nanti kebuka di halaman Google Spreadsheet. Kalau teman-teman pernah buat spreadsheet sebelumnya, maka akan muncul tampilan seperti ini ya.
Jika sudah seperti ini, teman-teman klik yang tanda plus di bawah buat spreadsheet baru. Nah, di sini kita kasih nama spreadsheetnya. Jadi spreadsheet ini kita ibaratkan database-nya ya teman-teman. Nanti tabelnya itu kita buat di sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Ini namanya caper. Ya, kita buat namanya caper. Kemudian sheet satunya kita buat rename dulu user. Ya. Di sini untuk user ada nick, password, nama lengkap, alamat, sama nomor HP ya. Ini sebenarnya tidak ada pengaruh untuk row pertama ini, teman-teman bisa setting namanya sesuka hati ya. Yang penting kolomnya disamakan jumlahnya gitu. Oke, jika sudah, teman-teman masuk dulu ke bagian extension ya, kemudian pilih AppScript. Nah, di sini proyeknya kita kasih nama script user ya. Oke, share user. Kemudian saya akan coba masukkan fungsi untuk daftarnya terlebih dahulu. Jadi kita akan buat untuk ininya dulu ya teman-teman, daftarnya dulu. Karena login kalau tidak daftar kan tetap tidak bisa gitu. Jadi kita harus coba daftarnya dulu. Oke. Saya coba copy script yang sudah ada, nanti tinggal edit saja. Karena kalau ngetik dari awal agak lama teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa copy juga script semuanya ya. Jadi saya kasih gratis tutorial plus scriptnya, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang baru gabung untuk tekan tombol subscribe-nya dan like-nya ya. Oke, di sini ada fungsi do post, do get ya. Ini fungsinya nanti untuk mengambil data dan mengirim data. Ada check sheet, ini untuk membaca tabelnya yang kita buat di sini, sheet-nya. Kemudian fungsi create ini untuk menambahkan. Nah, ini untuk registrasi kita ganti komennya. Registrasi. Ini kita create. Oke, create saja. Yang variabelnya kita ganti semuanya. Ini per nick. Nicknya kecil sama dengan parameter .nick ya. Dan yang lainnya juga sama kita ganti. Ini kita copy saja supaya tidak capek ngetik satu-satu. Yang keduanya adalah password, kita singkat pass. Ini kita samakan parameter pass juga ya. Ini kita buat besar supaya gampang. Kemudian yang ketiganya nama, kita buat connect nama. Kemudian di sini kita buat nama juga. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya, masih ada telepon. Var alamat sama dengan parameter alamat. Yang terakhir, ini baru terakhir nih, par HP lah ya, sama dengan parameter HP. Oke, ini untuk variabelnya sudah saya buat. Kemudian ke bawah ada ID, ini kita ganti data nick. Di data nick. Kemudian ESA getter 1, oke, data nick. Ini kita data nick juga sama dengan usernya kita ganti dengan nick. Data true ya. Kemudian ada error ya, di sini kita buat error kasus atau kondisi dimana jika ini kalau ini usernya bisa lebih dari satu ya.
data true. If data nick sama dengan data true. Oke, nggak apa-apa lah, kita buat dulu saja. If data error, data berhasil ditambahkan. Ini kita ganti, nanti kita lihat aja hasilnya dulu ya teman-teman. Ini nick, pas, nama, alamat, HP ya. Ini oke, fungsi check sheet, kurang satu penutupnya. Oke, ini untuk registrasinya berhasil daftar ya, hasil daftar. Kita coba save dulu ya, simpan, kemudian kita publikasikan sumber dayanya, masuk ke layanan lanjutan Google ya, masuk ke sumber daya lanjutkan Google, kemudian cari Drive API, aktifkan, klik OK, terus pilih publikasikan, terapkan aplikasi sebagai web, ini pilih new, ini pilih me, kemudian ini anonim, anyone, even anonymous ya. Nanti ada review permission, klik review permission, dia akan meminta izin ke email kita ya untuk mengakses. Nah, kalau orang lain juga sama, kalau ingin menggunakan kode kita biasanya harus meminta akses ya. Buka, izinkan. Kalau sudah, kita klik deploy. Nah, ini linknya kita ambil ya. Kita masuk ke halaman kodularnya lagi di blog. Ini belum ada komponen web kayaknya ya. Nanti aja ke sini dulu. Kita buat inisialis global. Inisialis globalnya URL. URL-nya kita masukin dulu yang ini. Nanti kita join. Kita join. Ini scriptnya di atas. Kemudian kita tulis ID sama dengan ya. Kita masukkan lagi, tambah lagi. ID ini adalah ID spreadsheet-nya teman-teman ya. Nah, ID spreadsheet yang ini. Nah, ID-nya itu kita bisa ambil dari sini sampai ke ujung sini. Jadi antara select ini ya. Kita copy, masukin ke sini. Kemudian kita join lagi. Kita tambah SH ya. And SH sama dengan SH-nya kita kasih nama yang ini, yang di bawah, user ya. Hurufnya harus disamakan teman-teman. Untuk URL-nya. Oke, kita perkecil dikit. Ya, kita urutkan. Oke, jika sudah, tadi kita masih kurang komponen, kita tambahkan komponen web di sini di daftar. Yang teman-teman juga sama, itu tidak ada komponen webnya yang saya berikan, sama apa tadi, komponen web sama notif. Jadi silakan ditambahkan kalau belum ada. Oh, ini udah ada ternyata, lupa lagi saya. Udah ada, nggak dicek ya. Berarti teman-teman juga sudah ada sebenarnya komponen webnya. Kita lanjut ke bagian buttonnya saja ya. Di sini kita eksekusi karena komponen webnya sudah ada. Kita when button satu klik ya. Kita langsung dulu, tidak pakai error ya. Kita set web1.text .url itu get global URL, kemudian call web1.post text ya, kita buat join, kemudian kita panggil fungsinya keep and function sama dengan tadi adalah create ya. Nah, fungsi ini yang mana? Itu adanya di sini. Sorry. Ini ada kutip.
yang di sini ya. Ini fungsinya, namanya fungsi ini ya, itu harus sama penulisannya, function create. Kemudian yang pertama adalah parameter nama. Nah, yang kita gunakan yang ini diambil dari Kodular ya, interface Kodular. Kita join and ini sama dengan ini, lompatnya kemana ada, kita buat lagi and ini sama dengan, nah ini kan text box 1 ya, kita tulis text box 1.text. Nah, kita join lagi, ini tambah dulu ininya supaya bisa ditambah. Berarti ada berapa kolom sih? 5 ya, kita tambah 4 lagi. Kita tambah dulu, nanti kita tinggal edit. Ini password pas ya, sama dengan text box 2. Kemudian yang ketiganya nama sama dengan text box 3. Terus yang keempatnya, oh ini edit nih, ini pas, balik pas sama dengan text box 2. Ini nama pakai N dulu sama dengan text box 3. Kemudian ini alamat sama dengan text box 4. Nah, terakhir lah telepon HP ya, bukan telepon, sama dengan text box 5. Nah, nanti kita tambah ya, kita masuk panggil when button when web 1.text ya, kita kasih kondisi if nah, if logikanya sama dengan jika respon kontennya sama dengan berhasil daftar ya. Tadi kita buat berhasil ya, yang di sini nih berhasil daftar ya katanya nih, kita samakan, pengetikannya harus sama ya, maka nanti yang dieksekusi adalah call notifier show alert. Respon konten. Kemudian kita buat ini ya, call bersih. Kita buat prosedur dulu. Kita buat prosedur untuk hapusnya. Hapus. Bukan yang ini prosedurnya. Tukar. Kita buat prosedurnya hapus. Set text box 1.text ya, kita cari text kosong sampai text box 5. Kita buat 2 3 4 5. Nah, sini kita setting 5 4 3 2. Nah, kemudian kita panggil ya, call hapus, simpan di sini. Ini kalau berhasil diinput ya, kalau atau berhasil daftar. Tapi kalau gagal daftar ya, misalkan respon kontennya yang muncul itu berbeda, else show notifier show alert, call notifier show alert.
pendaftaran gagal dilakukan. Silakan coba lagi. Itu aja ya. Nah, ini kalau gagal daftar. Nah, sekarang kita coba tes dulu apakah berjalan atau tidak untuk daftarnya ya. Nah, sini saya jalankan dulu untuk aplikasinya, kebetulan masih jalan di HP saya. Recordingnya saja kita jalankan, rekam layar. Kita refresh dulu, kita refresh. Nah, masih merespon. Kita buka spreadsheetnya, kita pastikan datanya masuk atau tidak. Misalkan nicknya 3210607899001 misalnya. Passwordnya, ini passwordnya belum di hide juga ya, rahasia. Nah, ini belum di hide, nanti kita hide. Nama lengkapnya Anwar. Alamat Bandung. Handphonenya 087890980009 ya. Jika sudah, klik daftar. Nah, datanya masuk ya teman-teman ke spreadsheetnya. Hanya saja untuk nomor telepon kan awalnya 0, mungkin bisa diatasi dengan plus 62 ya. Atau disetting di sininya supaya bisa nomor teleponnya aman gitu ya. Itu untuk data awalnya ya, ini sudah masuk untuk registrasinya. Sekarang kita tinggal lakukan untuk loginnya ya. Nah, untuk login kita buka lagi yang SR user. Kalau teman-teman sudah ke close seperti ini, teman-teman masuk lagi ke extension, pilih app script ya. Nah, ini juga kalau sudah berhasil daftar, kita arahkan ke halaman awal. Kita close screen saja, close screen. Nah, sini. Jadi kalau sudah daftar, dia pindah ke sini nantinya, screen login ya, gitu. Kalau teman-teman ingin menambahkan perintah, error, lain sebagainya, contoh ketika si kolom textbox satunya kosong atau textbox 2-nya kosong, silahkan tambahkan sendiri ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan tentang dasar-dasar registrasi, dasar-dasar login saja. Kalau untuk lain sebagainya itu saya serahkan kepada teman-teman, karena akan lama sekali prosesnya kalau saya jelaskan semuanya ya. Sekarang kita masuk ke login. Ini login, ini baru coding desainnya saja ya. Kita arahkan juga, ini ada label berapa yang daftar sekarang. Kita cek yang daftar sekarang, ini belum bisa diklik. Daftar sekarang itu label 6 ya. Tulis when label 6.click open another screen daftar ya, kalau nggak salah, daftar ya. Daftar, kita coba klik. When bukan label 1, label 6 ya. Label 6 diklik, maka pindah ke daftar. Nah, seperti ini. Nah, dari daftar ini kita tambah juga ya, when daftar backpress close screen ya. Jadi kalau di backpress, ditekan tombol back, dia akan close screen ya. Tapi kalau klik daftar sekarang, di open other screen ya. Kita back lagi, kita kerjakan yang loginnya satu lagi ya, supaya cepat videonya. Masuk ke sini lagi ya. Sini kita tambahkan scriptnya. Saya juga sudah sediakan scriptnya, karena kalau ngetik ya tadi lama. Nah, script login ini sebenarnya hanya fungsi read data ya, atau fungsi baca data. Nah, kita simpan di sini. Kita buat login. Ini read. Kalau sudah kita publikasikan, jadi setiap pengeditan teman-teman harus publikasikan, terus project versionnya pilih new ya, jangan menggunakan project version yang sama. Jadi update-nya terus bertambah nantinya. Ini tetap URL-nya yang tadi
yang didaftar. Jadi cara cepatnya teman-teman download saja sini, di download blok PNG ya. Nanti ke download di bawah, teman-teman buka yang login. Di login sini teman-teman tarik ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dari gambar itu bisa jadi coding teman-teman ya. Jadi teman kalau download coding ya download gambarnya saja ya. Itu untuk caranya. Sekarang kita masuk ke loginnya ya. Nah, untuk login juga sama, eksekusinya di button 1 ya. Jadi teman-teman silahkan masuk ke button 1 dulu ya. Masuk when button 1.click, kemudian teman-teman panggil web satunya, set web 1.url, kita join ya. Karena login ini beda dengan register. Kalau register kan kita input data ya. Nah, di sini kita hanya memanggil data yang sudah kita masukkan tadi. Set global URL, kemudian fungsinya adalah read ya, and function sama dengan read. Kemudian kita buat call web 1.get. Ini biar tidak berantakan kita rapikan dulu. Nah, selanjutnya di web 1 kita when web 1.getText. Di web 1.getText teman-teman set variabel. Kita buat variabel dulu, tadi saya lupa initialize global, variabel namanya data. Ininya nya adalah create empty list. Create empty list. Kemudian di sini kita panggil si variabel datanya yang set global data. Kemudian tulis list from CSV tabel ya. Kita masukkan. Kemudian kita pilih respon konten. Jadi ini fungsinya untuk menampung data yang kita panggil dari spreadsheet-nya ya. Jadi tampung dalam bentuk CSV tabel teman-teman. Kemudian kita buat perulangan dengan perintah for each. For each-nya bukan yang ini, kita cek di controller saja. For each-nya pakai yang ini. Kemudian yang 5-nya kita ganti dengan length of list. Sepanjang data yang ditampilkan ya teman-teman. Ini kita masukkan. Kemudian kita buat variabel lokal, initialize lokal induk. Ini kita kasih nama kolom. Kemudian select item list, itu global data dan global number, lokal number ya ini. Kemudian kita kasih kondisi if di dalam variabel lokal di sini. If-nya apa? If-nya kita baca si text box satunya sudah sama atau belum dengan text box 2-nya. Kita kasih logic dulu. Nah, jika text box 1.text sama dengan duplikat, pilih sini. Ini ganti datanya dengan kolom. Ya, ini nggak bakalan kebaca ya kolomnya di sini kalau tidak tidak disimpan di sini ya, karena dia variabel lokal, jadi harus terhubung ke dalam area orang-orang ini teman-teman. Baru di sini bisa kita pilih kolom, indeksnya untuk nick itu 1 ya. Nah, kemudian karena ada login itu ada dua kondisi. Jadi kondisi ketika si nicknya terisi benar dan si passwordnya terisi benar. Jadi kita harus pakai
operator AND di sini. Ya. Jika text box satunya sama dengan indeks yang ditampilkan ya, dan text box 2-nya sama dengan text box yang indeks yang ditampilkan, maka ya hasilnya benar nantinya. Kita duplikat. Tapi jika salah satunya, maka nilainya salah juga. Ini kolom ininya 2. Ya, kita masuk ke sini. Kurang lebih seperti ini panjang codingnya. Kemudian saya tambah TinyDB ya, kita tambah komponen TinyDB teman-teman. Nanti fungsinya untuk apa? TinyDB ini fungsinya supaya kalau teman-teman ada seperti season ya, kalau di web itu teman-teman bikin season itu tetap datanya tertampung. Jadi kita bikin cookies sendiri ya, tidak menggunakan cookies Android-nya, tapi kita menggunakan TinyDB untuk menampung data sementaranya. Nah, data ini kita gunakan untuk menampung nanti nama ataupun hal lainnya ya, nama atau nick lah ya. Kita coba call TinyDB satunya, store value. Sebenarnya tidak pakai TinyDB pun tidak masalah teman-teman ya. Misalkan teman-teman mau langsung login saja ya, terserah, bisa ya. Tapi sekarang saya pakai TinyDB dulu, nanti kalau dihapus kita lihat seperti apa. Tagnya nama, value to store-nya kita select ini aja, yang 3 gitu. Yang 3 itu kalau nggak salah nama ya. Kemudian kita call notif where show alert seperti biasa di bawahnya. Jadi yang kita tampung cuma nama saja ya teman-teman. Berhasil login. Kemudian kita buat open another screen. Ini kita pakai ini open another screen-nya. Di controller. Open another screen with star value ya. Kenapa saya pakai with star value? Karena nanti saya akan mengirimkan si nama ini ya, si value ini sebenarnya tanpa TinyDB pun kalau kita ingin mengirim value itu bisa teman-teman nih langsung. Jadi nanti kita akan menampilkan nama yang loginnya. Karena banyak juga yang bertanya bagaimana sih cara menampilkan user yang loginnya. Kalau loginnya menggunakan username dan password, tapi yang dimunculkannya nama, seperti apa caranya? Seperti ini caranya teman-teman ya. Home, nanti kita masuk ke home. Kurang lebih caranya seperti ini ya. Kita buat list. Atau biar nggak bingung, ini yang dihapus saja dulu teman-teman ya. Kita hapus dulu. Nanti teman-teman kalau ada error kita gunakan ya. Kita buat semua listnya kita masukkan, berarti ada 5 list ya. Jadi ini seasonnya kalau di web ya. Yang 1, yang kedua, yang ketiga, 4, kelima ya. Ganti 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk loginnya ya. Sekarang kita coba, tapi kita harus bikin satu halaman dulu, namanya home ya. Kita kasih nama home. Nah, ini kita buat label sederhana ya, untuk menampilkan nilai-nilai yang tadi. Kita buat satu label saja lah ya. Kita panggil when home initialis ya. Kita get star value nya kita cek dulu ya. Set label 1.text cuman get star value nya nanti akan banyak sekali nih. Kita harus potong, tapi nggak apa-apa, sekarang kita tampilkan saja dulu ya di dalam satu buah ini
atau kita buat make list apa item list, select item list, listnya kita buat yang ini, indeksnya kita buat yang ke 3 untuk menampilkan nama ya. Kita coba dari login dulu teman-teman. Ini saya jalankan di aplikasinya seperti biasa, kita tampilkan di recordnya. Ini durasinya mungkin agak panjang ya karena kita buat 2 fitur, itu login dan daftar ya. Kita coba login, kita cek dulu di sini username dan passwordnya, nicknya sama passwordnya kita masukkan 3211 060 7899. Nih entah nick punya siapa ya, kalau ada yang ketulis mohon maaf ya, saya kurang tahu punya nick siapa ini. Tertulis passwordnya, ini passwordnya number nih, kita setting dulu. Ini bukan number, ini harusnya pakai password. Ini keburu berisik lagi nih, ada yang bangunin sahur ya. Kita ketik lagi, ulangi lagi. Nah, oke, aman. 3211 060 789 0001 rahasia ya, kita buat klik login. Operation length of list, kita cek dulu ya. Nah, suka ada kesalahan seperti ini ya, argumen 200 apa ya, list cannot accept the argument. Tiga 3211 060 7899 001 rahasia, indeksnya 1 2. Oke, kita pecahkan dulu ya teman-teman. Kita coba daftar yang pendek saja dulu lah. Kita coba daftar yang pendek, 123 misalnya, rahasia, kita acak saja daftar. Kita cek lagi di sini, oke bertambah. Kita coba di loginnya, 123 rahasia. Nah, tetap ya, ini kesalahannya ketika klik button ya. Ketika klik button ke function read, kita coba di sini scriptnya, function read length row 1 Nah, kita periksa karena saya juga sering mengalami error seperti ini teman-teman. Ini bukan respon kode, ini data nih. Ini data teman-teman. Malah respon kode lagi, data. Nah, di sana di sini length of list itemnya sini respon kode. Kita coba klik, berhasil login ya teman-teman. Jadi kesalahannya tadi di length of listnya. Nah, kenapa di sini text for label satunya tidak tampil juga? Karena ini salah nih. Ini bukan backpress. Ini harusnya inisialis. Kita buat inisialis. Jadi harusnya tampil. Inisialis. Nah, bukan backpress ya teman-teman. Kita ulangi lagi dari login. Kita pakai yang panjang tadi. 3211 060 789 900 01. Passwordnya rahasia. Nah, itu kan muncul namanya gitu ya. Jadi kita bisa ngambil namanya karena nama itu indeks ketiga. Kalau teman-teman mau menampilkan semuanya, ya teman-teman tinggal lakukan cara seperti ini ya.
listnya kita ambil dari value yang dikirimkan dari screen sebelumnya, kemudian indeks ke berapa gitu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk tutorial part satunya ya. Kita buat untuk login dan daftar terlebih dahulu ya, karena sebentar lagi juga waktu sahur supaya tidak keganggu dengan yang lain ya. Nah, nanti untuk splash screen-nya teman-teman nggak usah memikirkan, nanti splash screen-nya sudah saya buatkan juga, teman-teman tinggal jalankan saja ya. Untuk tadi kesalahan yang pertama muncul itu kesalahannya di sini, ini harusnya global data bukan respon konten ya. Jadi hati-hati, ini perhatikan yang di sini kalau salah. Ya. Jika ada kendala ya silakan ditanyakan, nanti kita samakan dengan coding yang punya saya. Ya. Tapi diusahakan teman-teman coba dulu sebelum bertanya ya. Jangan belum dicoba udah bertanya. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk klik subscribe. Jangan lupa juga untuk ikuti terus channel saya ini untuk mengikuti tutorial pembuatan aplikasi catatan perjalanan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.